Pak Elkin. Saya akan membuat video tentang yaitu metode whey product. Nah, apa sih itu metode whey product itu? Ada di sini, yaitu, nah ini pendahuluan dulu ya. Metode whey product itu merupakan metode pengembalian keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut itu harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi nanti ada bobot, ada kriterianya, jadi begitu. Nah, jadi langkah-langkahnya apa aja sih teman-teman? Langkah-langkahnya bisa dilihat sendiri. Yang pertama, menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Yang kedua itu melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, yaitu biasanya ada sigma WJ ya. Nilai bobot awal itu WO digunakan relatif dari setiap kriteria. Biasanya nilai bobot awal itu dinormalisasi sehingga total nilai relatif bobot awal itu sigma WJ sama dengan 1. Itu sudah rumusnya. Nah, ini menggunakan rumus. Yang ketiga itu membuat metrik perbandingan alternatif kriteria. Jadi nanti ada tabel perbandingan alternatif, misalkan harga sandang pangan apa sandang pokok, misalkan beras 3.500, terus itu harga. Misalkan apalagi minyak 3.000, itu bisa begitu. Dan yang keempat yaitu langkah-langkahnya melakukan perhitungan nilai vektor S untuk setiap alternatif. Satu, perhitungan nilai vektor S untuk alternatif diawali dengan memberikan nilai rating kinerja ke 1 terhadap kriteria. Setelah masing-masing kandidat nilai rating kinerja, nilai ini akan dipangkatkan dengan nilai relatif bobot yang telah dihitung. Jadi begini teman, setelah kita dinormalisasikan dari si bobot tersebut, itu kita akan ingat ya, kalau sigma itu dibagi, kalau yang S ini dikali. Jadi dipangkatkan dulu baru dikali, dipangkatkan lagi baru dikali, dipangkatkan lagi baru dikali. Selanjutnya, di sini ada keterangannya, yaitu 2 produk, skor nilai dari setiap alternatif, nilai alternatif sampai seterusnya. Dan yang kelima yaitu melakukan perhitungan nilai preferensi relatif vektor V dari setiap alternatif. Jadi setelah vektor yang tadi, vektor S-nya ketemu, jadi ditotal dulu baru dibagi. Sudah ditotal terus dibagi. Dibaginya sama jumlah si S tadi, vektor S tadi. Nanti ketemu hasil dari V-nya itu. Yang keenam itu merankingkan. Jadi setelah kita ketemu, nah nilai alternatif terbaik yang mana nih yang kita akan ambil. Nah, dari situlah kita tahu nilai V lebih besar, menunjukkan bahwa alternatif A ini lebih dipilih, A1 atau A2 gitu. Oke, langsung saja ke metodenya. Baik, langsung saja kita ke studi kasusnya, yaitu perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan metode WP. Nah, di sini sudah ada tabel alternatifnya. Tipe-tipe handphonenya yaitu Samsung,
Nah, iPhone, Poco dan Xiaomi. Di sini kodenya A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi di sini ada kriteria, harga, kualitas, fitur, purna jual, populer, dan keawetan. Yaitu bobotnya 5, 4, 4, 3, 2, 2. Nah, di sini ya ada cost benefitnya, cost dan semuanya ke sini benefit semua. Jadi nanti yang cost ini nilai lebih kecil lebih bagus yang paling murah. Yang paling bagus bukan angka yang paling besar ya teman-teman. Di sini kodenya C1, C2, C3, C4. Nah, di sini yang pertama kita menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Satu tidak penting, 2 kurang penting, 4 penting, 5 sangat penting. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, yaitu menjumlahkan semuanya. Nah, jadi bobot-bobot ini kita jumlahkan. Apakah benar hasilnya 20? Kita cek langsung. Kita cek teman-teman. Nah, hasilnya 20. Selanjutnya yang kedua itu melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal WJ, di mana sigma WJ itu sama dengan 1. Nah, sigma ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita cari itu, nah kita akan menormalisasikannya dari sini. Jadi bobot ini akan dibagi dengan jumlah bobot atau total bobot. Habis itu diapain? Apakah benar semuanya? Yang pertama itu dibagi 20 sama dengan, sama ini juga sepertinya sama, dibagi 20 juga. Yang ini sama dibagi sorry teman-teman, saya klik. Jadi seterusnya. Nah, ini juga sama dibagi sama. Terus bener apa enggak nih satu nih? Kita tes ya teman-teman. Oke. Jadi yang ini tuh di total nih semuanya. Apakah hasilnya 1 atau tidak? Nah, kita total semuanya. Nah, jadi benar kan 1. Oke, kita lanjut yang ketiga. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan, bukan tidak bisa menjelaskan, tidak semuanya saya praktekkan langsung, soalnya waktu. Ini masalah waktu. Yang nomor 3 yaitu membuat metrik perbandingan alternatif dari kriteria. Nah, ini metrik-metriknya teman-teman. 3.500, nah, harganya 4.500, 3.200, 3.000. Ini sudah satu paket ya teman-teman ya. Oke, yang ini jadi pangkat. Nah, ingat kalau pangkat itu harus min. Dapatnya dari mana? Dapatnya ini dikali ini. Kalau ini sama ya, dikali dengan dirinya sendiri. Dan ini jadi 0,2 dikali 1. Kalau yang ini min. Ini hasilnya.
nih F22 itu mana? Nih F22 dan seterusnya. Terus kita menentukan yang pertama S, yaitu ya faktor S, melakukan perhitungan nilai vektor S. Nah, di sini ada perkalian yang akan dipangkatkannya. Nah, jadi setelah kita melakukan normalisasi dan dimana menentukan sigma WJ, kita melanjutkan ke vektor S. Nah, kok bisa segini? Dari mana ini angkanya? Oke, jadi dari C25 dipangkatkan dengan min 25 dikali 70 dipangkatkan dengan 0,2 dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikalikan 80 pangkat 15 dikalikan 3000 pangkat 0,1 36 pangkat 0,1, dan ini hasilnya. Nah, terus sama kesini semua sama perhitungannya kayak yang saya tadi sebutkan tadi. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Jadi setelah mendapatkan vektor S, kita jumlahkan semuanya. Nah, dapatlah hasilnya. Terus melakukan perhitungan nilai frekuensi relatif, yaitu vektor V. Nah, dari mana dapatnya? Jadi dari sini. Nah, ya kan? Jadi alternatif ini di vektor S ini yang pertama dibagi dengan ini. Hasilnya, nah, kita coba. Nah, kita coba lagi yang ini juga sama. Oke. Dan mohon maaf ya teman-teman, yang perhitungan ini soalnya agak terlalu lama, jadi nggak saya lakukan soalnya ini pakai Bandicam, ada batasan waktunya. Oke, ini tadi. Nah, hasilnya. Nah, setelah ini kita apakan? Kita jumlahkan apakah hasilnya berapa ini? Benar nggak satu? Kita jumlahkan. Nah, kan satu. Setelah itu kita merankingkan. Nah,